Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Waalaikumsalam sini warahmatullahi saya sendiri, Ahmad Reza Devil Arham, dengan NIM 361921401407, beserta Atma Wintang, NIM 361921401102. Di sini kami akan mempresentasikan dengan tema elektrosemikal machining. Yang saya bacakan sendiri. Elektrosemikal machining merupakan metode penghilang logam dengan proses elektrokimia. Proses pemesinan ini biasanya digunakan untuk produksi massal dan digunakan untuk mengerjakan bahan yang sangat keras atau bahan yang sulit dikerjakan dengan mesin menggunakan metode konvensional. Proses elektrosemikal machining paling banyak digunakan untuk menghasilkan bentuk yang rumit seperti bilah turbin dengan permukaan akhir yang baik pada material yang sulit dikerjakan. Selanjutnya, prinsip elektrosemikal machining yaitu mempunyai prinsip yang pertama pump, kedua anode atau workpiece, ketiga cathode movable in all direction, keempat electric current, kelima electrolyte, keenam electrons, dan yang terakhir metal hydroxide. Prinsip kerja pada elektrosemikal machining yaitu apabila listrik melewati dua elektroda melalui cairan elektrolit, maka akan terjadi elektrolisis sistem elektrolit, dan cairan elektrolit dinamakan sel elektrolis. Reaksi kimia yang terjadi pada elektroda dinamakan reaksi anodis atau katodis. Disolusi anodis yang terjadi pada benda kerja merupakan dasar dari proses pemesinan elektrosemikal machining pada logam. Prinsip elektromachining yaitu proses pengerjaan material dengan cara pelarutan anodis, anode dissolution, dari benda kerja oleh cairan elektrolit yang mengalir melalui celah gap antara benda kerja anode dan elektroda. Benda kerja yang bertindak sebagai anode dihubungkan dengan sumber arus searah bermuatan positif dengan simbol DC+, sedangkan elektroda kode kathode dihubungkan dengan sumber arus searah bermuatan negatif dengan kode DC negatif, dan cairan elektrolit dialirkan di antara elektroda dan benda kerja. Kemudian presentasi akan dilanjutkan oleh saudara Atma Wintang. Monggo Mas Atma. Terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang elektrosemikal machining. Selanjutnya, proses elektrosemikal machining berlangsung apabila pahat bermuatan negatif dan benda kerja bermuatan positif. Celah antara pahat dan benda kerja yang berfungsi sebagai aliran cairan elektrolit. Sel elektrolit yang terbentuk di antara pahat dengan benda kerja inilah yang membentuk terjadinya reaksi elektrokimia dan reaksi kimia. Pengaplikasian elektrosemikal machining. Yang pertama, pengeboran bilah turbin mesin jet. Yang kedua, pada pengeboran lubang ganda. Yang ketiga, bilah turbin uap pemesinan dalam batas dekat. Yang keempat, mesin mikro. Yang kelima, pembuatan profil dan kontur. Yang terakhir, laras senapan. Keuntungan elektrosemikal machining. Mampu melakukan pemesinan pada benda kerja dengan kekerasan material yang tinggi karena prosesnya tidak dipengaruhi oleh kekerasan bahan benda kerja. Yang kedua, pemesinan pada benda kerja jenis fragile part dan bright material sangat aman menggunakan elektrosemikal machining. Benda kerja non-rigid dapat diproses dengan mudah. Tidak ada cutting force karena elektroda dan benda kerja tidak bersentuhan.
mampu membuat bentuk yang kompleks yang sulit dikerjakan dengan metode konvensional. Dapat digunakan untuk memotong benda kerja yang sangat kecil atau dengan sudut yang kecil. Tidak ada kerusakan akibat pengaruh panas dan tekanan, atau yang disebut thermal and mechanical stress pada benda kerja. Elektroda atau pahat lebih awet karena tidak ada keausan pemakaian. Surface finishing yang baik, elektrosemisal machining memiliki time saving yang lebih baik dibandingkan mesin konvensional. Yang terakhir, proses pemesinan tidak bising atau bisa dibilang smooth. Saya akan sedikit melanjutkan tentang kekurangan ECM dan juga kesimpulan. Yang pertama, kekurangan ECM adalah memerlukan daya yang tinggi untuk mengoperasikan ECM. Kemudian memerlukan waktu dan biaya tambahan untuk membuat elektroda sebagai alat potong pada ECM. Kemudian yang berikutnya, penggunaan elektrolit dapat mengakibatkan korosi pada benda kerja dan mesin itu sendiri. Kemudian pengikisan material benda kerja tergantung dari energi yang dipakai selama pemesinan. Kemudian kesimpulan dari seluruh PowerPoint adalah yang pertama, proses ECM bisa digunakan untuk segala macam metal, paduan logam dan material bersifat konduktor listrik. Bentuk permukaan benda kerja yang kompleks dapat dikerjakan dengan proses ECM sehingga proses ini cocok untuk pembuatan cetakan. Kemudian proses pengerjaan pada bebas dari segala bentuk tegangan maupun gram sehingga memungkinkan tidak terjadinya sirkuit-sirkuit antara pahat dan benda kerja. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Berikut ada sedikit video yang menjelaskan tentang materi berikut ini. Baik, terima kasih. Di sini kami akan memperlihatkan beberapa video dari elektrosemisal machining. Dan ada satu video lagi untuk elektrosemisal machining. Stop share.
Baik, mungkin itu beberapa video untuk elektrochemical machining. Di sini kami mengakhiri untuk presentasinya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.